Sumpah ya, ini tuh salah satu protagonis paling ngeselin yang pernah gue tahu. Bener-bener insufferable. Rasanya tuh kayak self-insert dari penulis dan sutradara film ini sendiri. Apalagi dia juga main sebagai karakter utamanya ya. Gue yakin Cooper Raiff pengen nunjukin bahwa dengan karisma dan pembawaannya yang charming dalam tanda kutip, dia bisa nge-carry film ini dan bikin penontonnya tertarik dengerin omongan dan tingkah laku dia yang gak ada habisnya itu. Film ini tuh terasa narsis banget ya. Dan bener-bener fokusnya tuh cuman ke karakternya dia doang. Dan karakter-karakter lain yang ada di film itu cuma jadi karikatur atau apa ya, kayak figuran doang gitu loh yang ngebantu dia untuk mencapai apa ya, pengembangan karakter lah bisa dibilang. Yang ada tuh gue cuma pengen lakban mulutnya dia. Kalau ada orang kayak gitu di dunia nyata fix gak punya teman sih menurut gue. Jatuhnya menurut gue dia trying too hard untuk menjadi karakter yang quirky dan berbeda dan menarik, tapi ya akhirnya gagal. Semua hal tentang karakter ini tuh berteriak laki-laki kulit putih middle class yang berprivilege. Film ini mencoba mengcapture masa-masa transisi menuju kedewasaan dari kuliah ke adulthood, yang merupakan masa-masa membingungkan bagi banyak orang-orang muda. Tapi struggle yang dia alamin di film ini tuh sepele banget. Masalah cinta, nyari kerja, dan apalagi. Hubungan dengan keluarganya pun juga baik-baik aja. Dengan kerja di restoran fast food aja, dia bisa punya pilihan untuk pindah ke Barcelona. Dan mobilnya aja Audi Q3. Ini mobilnya loh, bukan mobil orang tuanya. Ya itu udah cukup lah untuk ngasih tahu lo bahwa orang ini tuh backgroundnya privileged banget. Ya gak salah sih sebenarnya kalau mau bikin film mengenai adulting dengan background protagonis yang privileged. Karena dari sananya adulting itu topik yang relatable bagi banyak orang. Tapi bagi gue, cerita dari perspektif laki-laki putih middle class begini tuh gak menarik sama sekali. Banyak orang yang kritik Lady Bird karena film itu menunjukkan permasalahan perempuan kulit putih di Amerika doang, which I don't agree with, tapi gue bisa ngerti lah. Tapi at least Lady Bird tuh punya permasalahan yang benar-benar nyata. Keluarganya struggling secara finansial, hubungan dengan ibunya gak baik. Dia mengejar mimpi-mimpinya untuk kuliah di New York dan dia berusaha untuk mempertahankan pertemanannya. Sepanjang film ini gue kepikiran karakter Cooper Raiff ini tuh punya hobi atau interest gak sih selain nyari cewek atau social life dengan teman-temannya itu. Sumpah dia tuh gak punya personality selain quirkiness-nya yang annoying itu dan tingkah lakunya yang so baik gitu ya. Penulisan karakter ini one dimensional parah menurut gue. Belum lagi penulisan karakternya Dakota Johnson yang cetek banget. Karakter dia tuh benar-benar ditulis dari fantasi laki-laki banget ya. MILF, cakep, seksi, single mom yang gabut kerjanya party mulu. Dan harus banget dibikin bahwa dia yang tertarik duluan sama protagonisnya, yang berkali-kali juga memuji dia. Nggak masuk akal dan gak realistis. Apalagi anaknya yang autistic atau neurodivergent. Karakternya tuh benar-benar digunain hanya untuk aktualisasi diri dan pengembangan karakter dari sang protagonis. Dijadiin properti doang buat nunjukin betapa baiknya si protagonis ini yang dengan senang hati mau babysit dia dan mendorongnya untuk nyari kerja menjadi pengajar untuk anak-anak special needs. Semua karakter di film ini cuma digunain untuk memuaskan ego karakter utamanya dan menunjukkan betapa baiknya orang itu. Gue rasa sih Cooper Raiff cuma pengen cipokan sama Dakota Johnson deh, makanya dia nulis skrip ini dan nge-casting dia sebagai love interest-nya. Hustle, film drama komedi Adam Sandler terbaru rilisan Netflix di mana dia berperan sebagai coach/talent scout paruh baya yang bekerja untuk Philadelphia 76ers. Menarik sih, film ini menunjukkan sisi bisnis dan manajemen dari sebuah organisasi atau tim basket. Dan kehadiran Adam Sandler di sini juga menghibur. Agak ngingetin gue terhadap Howie Bling dari Uncut Gems ya. Cuman di sini hidupnya nggak sekacau Howie Bling ya. Terus hubungan dengan keluarganya juga baik-baik aja. Tapi ya itu ya, sama-sama suka basket dan dimainin sama Adam Sandler. Ini tuh film olahraga yang menggunakan formula itu-itu lagi, tapi dari perspektif seorang pelatih. Bayangin Rocky tapi diceritakan dari sudut pandang Mickey. Jadi lumayan menarik lah untuk diikuti ya. Tapi strukturnya tuh sama aja. Ada seorang atlet berbakat yang karena satu dan lain hal belum menyentuh potensinya. Terus ada montase latihan. Terus dia sempet
gagal juga, dan ada rival yang jadi antagonis di film ini. Terus akhirnya dia jadi berhasil lagi gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang baru sih selain perspektif yang diubah aja. Semuanya predictable. Yang bikin film ini spesial itu menurut gue adalah kehadiran dari sejumlah pemain basket NBA beneran. Dan cameo ini bukan cuma sedikit ya, tapi bejibun. Ada Anthony Edwards, Trae Young, Chris Middleton, Kyle Lowry, Luka Doncic, Tobias Harris, bahkan Dirk Nowitzki dan Allen Iverson. Literally fan service buat fans-fans NBA gitu ya. Fans NBA pasti mimpi basah sih. Tapi lagi-lagi selain itu film ini tuh biasa banget. Belum lagi aktor utamanya yang di dunia nyata adalah pemain NBA juga ya, Juancho Hernangomez, yang aktingnya jelek banget. Gak convincing sama sekali, gak bikin gue pengen ngedukung dia. Cara filmnya mengungkap backstory-nya juga gak menambah lapisan yang bermakna terhadap karakter ini, karena dengan performance yang kayak papan, gue susah untuk percaya kalau karakter ini tuh udah melewati itu semua. Ditambah keberadaan Adam Sandler yang karismatik dan kocak itu bikin lo makin ngelupain lah karakter Bo Cruz. Oh ya, yang keren lagi dari film itu sinematografi sama editingnya sih. Gue cukup ngerasain ketegangan di adegan-adegan pas Bo Cruz di lapangan, apalagi pas lawan Anthony Edwards. Itu cukup intens atmosfernya, meskipun gue lebih deg-degan untuk Adam Sandler sih daripada Bo Cruz. Karir mereka berdua menjadi pertaruhan di film ini, tapi gue merasa lebih invested dengan Adam Sandler. Jadi mungkin itu aja review atau first impression gue untuk 2 film baru ini. Terus ikuti kita di Instagram dan TikTok ya @woodcock.tv. Dan sampai bertemu di video berikutnya.